Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Ramai ya diperbincangkan banyak orang tentang aksi 4.11 yang dilaksanakan hari ini ya. Kenapa? Karena dulu itu ketika aksi 4.11 ramai, jutaan orang umat Islam menghadiri aksi tersebut. Tapi sekarang sepi, tidak banyak lagi seperti dulu yang menghadiri reuni aksi 4.11. Kenapa? Mungkin karena sekarang umat Islam lebih pandai, lebih cerdas, tidak terprovokasi, tidak mau ikut-ikutan. Itu bukan perwakilan dari umat Islam, tapi aksi perwakilan dari FPI, bukan umat Islam. Gitu kan? Oke. Dan ada satu hal yang memang sangat mengganggu pikiran. Kenapa? Karena di dalam aksi tersebut ada bendera Indonesia, bendera merah putih yang dirubah-rubah, yang dimodifikasi warnanya. Ada lambang-lambang bulan sabit di sana. Coba ahli hukum, pakar hukum, apakah yang seperti ini termasuk kepada pelecehan, penghinaan terhadap simbol negara? Apakah masuk delik, masuk perkara pidana hukum? Orang yang merubah-rubah lambang simbol negara, yaitu bendera merah putih, bendera Indonesia, dengan menambah-nambahkan instrumen lain. Seperti di sini ada bulan sabit. Coba diteliti ya. Ini pirakan agar masyarakat semua tahu. Polisi tahu, semua ahli hukum tahu. Apakah seperti ini diperbolehkan? Apakah melanggar hukum ya? Oke. Nanti kita akan lihat ya bagaimana orasinya Muhammad Hussein Alatas di aksi 4.11 ini ya. Kita dengarkan pandangan manusia plural. Banyak sekali orang yang berkomentar di channel saya, "Kang, itu coba lihat bendera, kok ada seperti bulan sabitnya? Nih, viralkan ini. Apa ini maksudnya? Maksudnya apa ini? Ini bendera Indonesia merah putih jelas, kok kenapa ada bulan sabitnya? Mohon ini diviralkan. Ini diviralkan, ini dipiralkan. Apa ini maksudnya? Bendera apa ini yang dibawa? Atau ditambahkan atau gimana ini?" Sangeunah nabe. Dan satu lagi, kita akan lihat orasi si Hussein Alatas. Ini kurang ajar luar biasa. Ini sudah nggak bisa dibiarkan dan didiamkan. Coba para pakar hukum kaji deh ini. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh si Hussein Alatas ini kena delik nggak sih? Ini luar biasa. Dulu ketika wapres kita dihina, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan babi, itu langsung ditangkap si Habib Japar itu. Ini ada juga yang mengatakan si Hussein Alatas najis kepada wapres kita. Najis. Bajingan. Ini nggak bisa dibiarkan. Coba satu kali lagi pakar hukum yang ngerti nih urusan hukum. Masuk delik nggak? Astagfirullah, panas dingin saya mendengarkannya. Sok mengatasnamakan rakyat. Kami rakyat. Tai kucing, rakyat berapa siki ente sih? Berapa biji ente rakyat? Berapa biji ente? Jangan ngeklaim rakyat, goblok. Maaf, ente emosi, kita juga emosi diklaim-klaim oleh ente. Bisa kita itu marah-marah seperti Anda itu bisa. Jangan anggap kita nggak bisa loh. Ini sudah kita wajib marah kepada mereka-mereka. Sangeunah nah ngomong teh. Ngeklaim atas nama rakyat. Kita rakyat. Iya ente rakyat, berapa biji yang ente wakili rakyatnya? Coba dengarkan nih. Wahai pakar hukum, kaji ini. Masuk gak si Hussein Alatas nih? Jadi manusia plural,
Ustadz Rofiq ya marah ya, jengkel. Kenapa? Karena memang ada perkataan-perkataan menghina wakil presiden. Menghina wakil presiden dengan kata-kata najis. Jadi itu apakah masuk terhadap delik, apakah tidak. Dan juga pengklaman mereka umat Islam, imam besar itu tidak mewakili seluruh umat Islam. Hanya mewakili segelintir dari golongan mereka. Itu ya. Kita dengarkan lagi. Akbar. Akbar. Saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Siap lanjutkan perjuangan? Siap terus berjuang untuk adili Jokowi? Siap berjuang untuk tangkap Fufu Fafa? Sia nu mecah belah Husen. Akbar. Maka saya mau tanya, saat ini di rezim kabinet yang sudah diumumkan, saya mau tanya, kroni-kroni Jokowi banyak tidak yang pelanggar HAM? Banyak tidak yang koruptor? Banyak tidak yang penjahat? Banyak tidak? Terkhusus yang terlibat kasus KM50. Ada tidak? Ada. Di kroni-kroni pejabat yang duduk menjadi jabatan menteri di rezimnya Prabowo ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Bahkan yang menyedihkan bukan cuman kabinet, saudara. Sampai komisaris Pertamina adalah Iwan Bule alias Iwan Bopeng yang nembakin umat Islam saat 411 2016. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Jadi Husein Alatas mengatakan banyak pelanggar HAM, banyak koruptor, banyak penjahat di kabinet Jokowi ya. Jadi kalau memang ada banyak yang belum tertangkap, gitu silahkan dicari buktinya, dilaporkan gitu ke pihak yang berwajib. Kalau memang ada para kelonco-kelonco Jokowi yang belum ketangkap ya, silakan aja pakai bukti gitu, jangan keluar-keluar dulu ya. Saudara, kita mau kasih pesan kepada Bapak Prabowo. Hei Bapak Prabowo, Anda punya kekuatan, Anda punya rakyat. Kau jangan takut kalau didikte oleh Jokowi dan kroninya. Kami akan berdiri tegak, akan membela Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo berani untuk membersihkan kabinetnya, untuk membersihkan dari semua yang berkaitan tentang Jokowi, betul? Saya kira Prabowo sudah tegas ya bahwa Prabowo itu dia tidak suka, benci terhadap orang yang korupsi, benci terhadap koruptor. Jadi kalau ada yang korupsi di zaman Prabowo sekarang, itu otomatis sudah pasti akan disingkirkan oleh Prabowo ya. Adapun Jokowi dulu ya sudah itu biarkan hukum. Kalau ada yang belum tertangkap silahkan ditangkap, ada bukti silahkan laporkan ya gitu. Dan dia sok-sokan akan membela Prabowo loh. Padahal mereka itu bukan pemilih Prabowo, mereka itu pemilih Anies. Kenapa jadi ingin bela Prabowo ya? Seolah-olah dia yang membentengi Pak Prabowo, rakyat model dia. Astagfirullahaladzim. Tenang Pak Prabowo, kami rakyat ada di belakang Bapak. Jangan mau didikte oleh Jokowi. Harusnya didikte oleh ente gitu. Maunya didikte oleh ente. Rakyat yang milih Pak Prabowo itu bukan ente coy. Ente itu milih Anies Baswedan. Kami yang milih Prabowo. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang kayak gini di republik ini. Astagfirullahaladzim. Sok atas nama rakyat. Kacau. Betul. Maka bersihkan, jangan sampai kabinetnya bau anyir darah KM50. Betul? Betul. Betul? Betul. Maka saya mau tanya umat Islam, kalau sampai Prabowo
melengsarkan seluruh menteri-menterinya yang punya kaitan dengan Jokowi, berani untuk menindak tegas semua yang keterkaitan dengan KM50. Saya mau tanya, umat Islam Indonesia siap bela Bapak Prabowo? Siap dukung Bapak Prabowo? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara, kekuatan rakyat jauh lebih kuat daripada Mulyono dengan kroninya, betul? Iya, kekuatan rakyat. Tapi rakyatnya bukan model seperti ente. Tahu nggak? Sadar nggak? Bukan rakyat model seperti ente. Bajingan. Kekuatan rakyat jauh lebih kuat daripada Jokowi dan antek-anteknya, betul? Jokowi bukan siapa-siapa. Dia hanya mantan presiden. Makanya kami ingatkan, wahai Pak Prabowo, Anda itu jenderal, Anda adalah pimpinan tertinggi kita punya negeri, maka Anda harus berani lawan itu Jokowi, jebloskan dia masuk ke dalam penjara karena dia adalah perusak demokrasi, dia perusak rakyat Indonesia, betul? Betul. Betul. Sekali lagi saya mau tanya, kalau besok Prabowo menghadiri Jokowi, melengsarkan, memakzulkan Fufu Fafa, siap bela Bapak Prabowo? Siap. Siap dukung Bapak Prabowo? Takbir! Allahu Akbar! Umat Islam mudah, saudara. Siapa yang berlaku zalim, kami akan lawan, betul? Betul. Betul? Betul. Siapa yang tegakkan keadilan, pasti akan kami dukung. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap tegakkan keadilan? Siap. Siap lawan kezaliman? Siap. Siap adili Jokowi? Siap. Siap makzulkan Fufu Fafa? Siap. Angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tapi saya mau tanya, reuni kita pada hari ini berhasil atau gagal? Berhasil! Berhasil atau gagal? Berhasil! Hari ini kita menunjukkan umat Islam akan selalu berdiri tegak di depan kezaliman dan untuk menegakkan keadilan. Betul? Betul! Betul? Betul! Maka kita hanya ingin ingatkan, wahai Bapak Presiden, wahai Bapak pimpinan tertinggi kita punya negeri, sadarlah, Anda ada di atas kekuatan rakyat. Anda punya kekuatan yang sungguh luar biasa. Kalau Anda sayangi rakyat, kalau Anda bela rakyat, kalau Anda perjuangkan rakyat, Anda bersihkan mereka yang merupakan penyakit-penyakit yang ada di rezim Anda. Sia penyakit, ente Husein penyakit, ente dan kelompok ente penyakit, ente penyakit, ente penyakit, ente penyakit. Kezaliman, betul? Betul. Betul? Betul. Maka saya mau tanya, apa cukup aksi kita cuman hari ini? Tidak. Siap lanjut? Siap terus berjuang? Siap. Siap tegakkan keadilan? Siap. Takbir! Allahu Akbar! Makanya saudara, pasang semua media sosial kita, sebarkan tritura aksi 411 hari ini, kita pantau terus saudara. Kita pantau semua media sosial saat ini saudara. Karena target kita nggak akan pernah rela dan ridho kalau ada anak muda yang menjadi percontohan kerusakan moral, menjadi percontohan kerusakan akhlak, yang menjadi percontohan daripada kebobrokan moral anak muda, justru menjadi pimpinan tertinggi. Sebentar lagi Anda nggak tahu, Prabowo katanya rencana mau 2 pekan keliling Indonesia. Maka saat itu yang jadi presiden adalah Fufu Fafa. Saya mau tanya, rakyat Indonesia rela nggak punya presiden Fufu Fafa? Tidak. Rela nggak yang pimpin negara Fufu Fafa? Tidak. Rela atau tidak? Tidak. Najis, betul? Betul? Betul. Gak pantas anak muda Indonesia masih banyak yang pintar, betul? Betul. Betul? Betul. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Maka Akbar! saya mau tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap. Siap makzulkan Fufu Fafa? Siap. Siap tangkap dan jebloskan Jokowi? Siap. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Negara ini lebih mahal daripada Jokowi dan keluarga, betul? Betul. Lebih baik Jokowi dan keluarga habisi asetnya, jebloskan ke dalam penjara, rakyat akan senang dan gembira, betul? Sia lebih baik pulang ke tanah moyang ente. Kuatkan solidaritas kita, kumpulkan tenaga kekuatan kita, saudara. Negara ini paling takut dengan kekuatan massa. Negara ini paling takut dengan persatuan. Maka kuatkan kekuatan kita, jalin persatuan kita. Maka saya hanya ingin ingatkan, jangan sampai pilkada dimanapun berada, di provinsi manapun, memecah persatuan belah kita, saudara. Jangan mau. Persatuan umat jauh lebih mahal daripada sekedar pesta demokrasi yang hanya cuma 5 tahun, betul? Maka saya mau tanya, siap?
Jadi isi dari aksi tersebut adalah bahwa mereka inginkan untuk Jokowi dipenjarakan, Jokowi dimiskinkan, pupu papa dimakjulkan. Itu isi dari aksi mereka. Meminta Prabowo untuk melawan Jokowi, memiskinkan Jokowi, mempenjarakan Jokowi, dan memakjulkan pupu papa. Memang iya ya. Prabowo itu sangat hormat sekali kepada Jokowi. Sangat kagum, sangat hormat. Dia tidak akan melawan Jokowi sebagai seniornya, sebagai gurunya dalam politik. Kalau ada masalah di Jokowi, silahkan laporkan ke polisi. Kalau memang ada bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan Jokowi. Karena Jokowi telah korupsi, telah merugikan negara, dan sebagainya. Tidak perlu berkuar-kuar mecah belah umat. Aduh. Kita dengarkan manusia plural. Si Hussein, ente yang merusak suasana pilkada di Jawa Barat, goblok. Ente menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan sangat brutal. Bajingan ente yang memecah belah masyarakat Jawa Barat. Maneh nu memecah belah teh? Ente tuduhkan kepada orang lain. Ente yang memecah belah. Pakai isu agama, goblok. Kita itu bisa loh. Kalau sekedar ngomong kayak gitu bisa kita. Dan masyarakat Jawa Barat kita akan buktikan. Ente menyerang Kang Deddy, salah satu paslon yang ada di Jawa Barat, dengan sangat brutal. Ente memecah belah warga Jawa Barat. Kita akan lihat warga Jawa Barat. Apakah akan ikut ente? Apakah tidak akan memilih calon yang ente hina, ente hujat, ente fitnah? Kita akan lihat, Husein. Kita akan lihat. Saya yakin masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia sudah lebih cerdas daripada dulu. Oke, mereka bilang bahwa menghimbau bahwa jangan kita berpecah belah, terutama masalah urusan pilkada ya. Dan manusia plural mengatakan merekalah yang telah memecah belah karena telah menyerang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat ya, secara brutal. Oke ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.